Operasi yang pertama dalam sebuah himpunan yang paling sering adalah berupa irisan. Jadi irisan itu menyatakan adanya anggota suatu himpunan yang menjadi anggota di himpunan yang lain juga. Ya, kalau tadi kan kita sudah mengenal yang namanya saling lepas ya. Nah, himpunan saling lepas itu adalah di mana elemennya itu tidak ada yang masuk ke dua himpunan tersebut. Contoh tadi himpunan mahasiswa kelas E yang laki-laki dengan himpunan mahasiswa kelas E yang perempuan. Itu berarti tidak ada irisannya ya, karena tidak ada elemen yang laki-laki juga perempuan gitu kan. Nah, tapi pada saat kita berbicara himpunan yang ada di sini, contohnya saya punya himpunan U 1 sampai 8, himpunan A itu 1, 2, 3, 5, dan himpunan B itu 2, 5, 6, 8. Maka di sini ada anggota A yang juga menjadi anggota B, yaitu adalah angka 2 dan angka 5. Nah, jika ada yang sama seperti ini, maka ini adalah irisan dari himpunan tersebut. Maka A iris B itu adalah 2 dan 5. Nah, kalau kita buatkan dalam diagram pen, gambarnya seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, ada area yang di mana objek ini itu masuk daerah A, juga masuk daerah B. Maka ini disebutnya dengan yang namanya irisan. Ini biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ya, ini adalah tanda irisan. Logikanya menggunakan logika AND, ya, logika dan. Jadi, kalau suatu himpunan itu anggota dari A dan anggota dari B, maka dia dinyatakan sebagai irisan dari A, B, atau A iris B. Nah, kemudian ada yang namanya gabungan. Nah, ini gabungan itu saya salah simbol ya, saya benerin dulu ya, teman-teman. Ini ada yang salah simbol nulisnya. Nah, ini tuh harusnya simbolnya harusnya adalah melengkungnya ke atas ya, bukan melengkung ke bawah. Nah, harusnya melengkungnya ke atas seperti itu. Karena dia berupa sebuah gabungan ya. Nah, jadi harusnya dia melengkungnya ke atas. Nah, kalau gabungan itu syaratnya adalah si X ini dia itu menjadi anggota dari A, ya, dia menjadi anggota dari A, juga dia atau anggota dari B. Jadi dia di sini kita menggunakan logika OR. Ya, di sini teman-teman pakai logika OR. Jadi kalau kita punya A 1, 2, 3, 5 berarti yang ini ya. Kemudian B-nya 2, 5, 6, 8. Maka area A gabung B itu adalah menggabungkan semua elemen yang ada di A dengan elemen yang ada di B. Jadi kita berbicara keseluruhan wilayahnya, sehingga ukurannya menjadi lebih besar, kardinalitasnya menjadi lebih banyak. Nah, makanya nanti di sini kita masukkan semua elemen A dan semua elemen B. Ya, kalau irisan mah jumlahnya biasanya lebih mengerucut ya, lebih kecil. Nah, sedangkan kalau gabungan jumlahnya dia menjadi lebih besar karena kita menggabungkan elemen yang ada di A juga elemen yang ada di B. Kalau komplement itu berbicara sesuatu yang di luar dari himpunan A. Jadi kalau kita punya himpunan universal 1 sampai 8, A itu adalah 1, 2, 3, 5, maka komplement A itu semua yang di luar area A. Nah, berarti yang ada di luar area A. Ada 7, 4, 6, dan 8 itu adalah komplement dari A. Jadi, komplement A itu adalah X, di mana X itu adalah anggota dari universal, himpunan semesta, dan X itu bukan anggota dari A. Seperti itu. Itu adalah komplement A. Nah, kalau selisih itu adalah definisinya himpunan X, di mana X itu anggota dari A, tapi X itu bukan anggota dari B. Atau irisan dari A dengan komplement B. Jadi kalau di sini kita punya A 1,
2, 3, dan 5, B-nya adalah 2, 5, 6, dan 8, maka A iris B itu adalah area yang masuk ke area A ini ya, masuk area A, tapi dia tidak menjadi bagian dari area B. Jadi A dikurangi irisan A dengan B. Nah, atau adalah gabungan A dengan komplement B. Tuh. Maka di sini kita punya nilainya adalah 1 dan 2. Bukan 1 dan 2 ya. Harusnya adalah 1 dan 3 ya, ini tuh 1 dan 3. Ya, karena 2 itu adalah irisan A dan B-nya. Kalau beda setangkup, nah itu kita gabungan dikurangi dengan irisan. Jadi kalau kita punya gabungan A dengan B, kita kurangi dengan irisan A dengan B. Nah, atau A kurang B digabungkan dengan B kurang A. Jadi kita berbicara sesuatu yang di luar irisannya. Jadi kalau kita punya A dan B di sini, ini A, ini B, maka A beda setangkup dengan B itu adalah area yang masuk ke A ataupun masuk ke B, tapi tidak masuk di irisannya. Nah, ini berarti ini yang daerah A-nya, ini yang daerah B-nya. Tapi yang irisannya tidak termasuk. Seperti itu. Jadi di sini A beda setangkup B, kita punya angkanya seperti ini. Nah, kalau ini adalah perkalian kartesian. Jadi kita di sini membuat elemen anggotanya saling berpasangan. Jadi kalau A adalah anggota dari himpunan A dan B itu adalah anggota dari himpunan B, maka kita pasangkan masing-masing. Contohnya 1 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan A, dan 3 dengan B. Dia dapat seperti ini. Ini untuk perkalian kartesian. Nah, kalau untuk perampatan operasi, itu artinya kita bisa melakukan operasi yang sama pada banyak himpunan. Nah, itu. Cuman biasanya pengerjaannya tetap sepasang-sepasang ya. Nah, jadi kalau ibaratnya kita punya A1 itu adalah A, B, C, D, I, A2-nya itu adalah A, B, C, D, F, H, A3-nya adalah A, B, E, H, J. Nah, kan teman-teman kalau dibuatkan di sini tuh pasti agak susah ya kita memahaminya. Jadi kalau teman-teman agak bingung jika himpunannya terlalu banyak seperti ini, gambarkan saja diagram pennya. Sehingga nanti kalau kita punya operasi A iris A1 iris A2 iris A3, itu nanti kita bisa lihat irisannya di sebelah mana. Kalau lebih enak, kerjakan dulu satu-satu. Contohnya irisan A1 dengan A2, maka A1 dan A2 itu irisannya di AB, CD. Nah, ini AB, CD. Nah, kemudian dengan A3 mana saja yang beririsan? Nah, setelah kita tentukan AB, CD ini beririsan, oh ternyata ada A dan B. Oh, berarti kalau irisan A, B, E, A1, iris A2, iris A3 itu ada di AB. Nah, kalau menggunakan diagram pen lebih terlihat lagi. Maka ini adalah irisannya dari himpunan A1, A3, dan A2. Itu.